warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita hantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Adapun pada hari ini kita akan mengadakan acara yaitu diseminasi budaya positif oleh Ibu CGP kita yaitu Ibu Susilawati Sam, sekaligus acara kegiatan komunitas belajar SMP 4 Pasaman. Adapun kegiatan kita hari ini adalah pertama pembukaan yang sedang berlangsung, kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Bulkaini SPD. Kepada Bapak Bulkaini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anil anfal. Ulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Wa ati'u Allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Wa rasulahu in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Novi Primadona. Hadirin diharap berdiri. Hiduplah Indonesia Raya.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP 4 Pasaman kepada Bapak Dr. Andes Marinas Danang. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali tentunya kita tidak lupa dan sudah seharusnya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang ini sesuai dengan rencana kegiatan kita bisa kita mulai insya Allah nanti sampai berakhir tanpa halangan, tanpa kendala. Selanjutnya salawat beriring salam juga kita mohon kepada Allah untuk disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu pengurus komunitas belajar SMP 4 Pasaman. Selanjutnya yang kita hormati Bapak dan Ibu yang berhadir pada siang ini. Selanjutnya terima kasih kepada kita semua ya, komunitas belajar kita yang akan mengangkat acara ini, yaitu dalam rangka semacam program dari BGP Sumatera Barat untuk pembekalan, untuk pelatihan mungkin namanya rangkaian kegiatan dari kegiatan CGP kita, yaitu nanti tentu akan disampaikan oleh Bu Susilawati, yaitu dengan topiknya diseminasi budaya positif. Jadi Bapak Ibu, ini adalah sangat bagus sekali, sangat bermanfaat sekali. Tentu di samping untuk mensukseskan untuk kegiatan-kegiatan CGP yang ada di Sumatera Barat, tentunya terkhusus di sekolah kita. Alhamdulillah, tentu akan bertambah lagi insya Allah nanti guru penggerak kita, tidak CGP lagi namanya, guru penggerak nanti insya Allah. Dan juga kepada Bapak Ibu tentunya nanti apa-apa yang disampaikan oleh saudari Bu Susi, tentu ini bermanfaat bagi kita bersama, terutama ini muaranya nanti ke pembelajaran kita Bapak Ibu, di mana
kegiatan-kegiatan guru penggerak ini sangat bermanfaat sekali untuk di sekolah-sekolah. Jadilah nanti baik guru penggerak kita yang sudah ada dan yang akan ada, yang sekarang jadi calon, semoga nanti menjadi memang penggerak di sekolah kita. Penggerak siapa? Penggerak diri sendiri dan penggerak semua guru-guru kita, apakah TU juga. Sehingganya kita maju bersama, bergerak bersama demi kemajuan sekolah kita. Tentu nanti di dalam kegiatan-kegiatan ini mari kita saling mendukung, saling memotivasi, sehingga kami sebagai pimpinan tentu berharapkan yang guru penggerak kita baru 1, sekarang ada calon 1, mudah-mudahan untuk tahun besok angkatan berikutnya ada agak 5 atau 4 orang tambahan, sehingganya akan bermanfaat sekali untuk pengembangan sekolah kita. Karena memang sekarang untuk menimba ilmu, menambah ilmu pengetahuan bagi kita pribadi guru, memang betul sudah banyak yang online, yang seminar-seminar, webinar, tapi terkadang di dalam pelaksanaan kurang di dalam pelaksanaannya. Mengikutinya ada, yang mungkin karena tuntutan PNM juga, cuman pelaksanaannya kurang. Nah, tentu dengan adanya kegiatan ini adalah semacam nilai-nilai positif, permanfaatan yang sangat baik. Kita langsung mendapatkan bimbingan-bimbingan, apakah itu arahan, apakah itu ya menggerakkan kita bersama. Semoga nanti ya kita merasa tergerak, jadi tidak digerakkan lagi. Jadi yang penggerak ini, yang digerakkan tidak merasa digerakkan lagi, memang bergerak sendiri. Tentu dia nanti bergerak sendiri, beraktivitas sendiri, mencari solusi-solusi tentang pembelajaran kita yang muaranya tentu segala kegiatan, apakah itu guru penggerak, apakah itu fasilitator, apakah itu dia pengajar praktik, yang muaranya hanya satu, peningkatan hasil belajar siswa. Jadi dengan kegiatan ini, dengan kegiatan program dari nasional, perpanjangannya ke provinsi, ke sekolah, tentu ini sangat kita harapkan tentu memberikan manfaat nantinya ke kita. Jadi mari kita bersama Bapak Ibu sukseskan kegiatan-kegiatan ini semacam ini demi anak-anak kita. Tapi kami yakin dan percaya ini adalah merupakan semacam komitmen dari kita bersama setelah habis pembelajaran tadi PBM kita masih di sini. Nah, tentu ini sangat kami hargai. Terima kasih kepada kita bersama yang masih bisa mengikuti kegiatan-kegiatan hal seperti ini. Walaupun kegiatan kombel kita ini sudah yang sekian kali. Nah, tentu ini hendaknya kedepannya berlanjut kegiatan kita, apakah itu per minggu, per 2 minggu, atau per sekali sebulan. Tentu kita aktifkan kombel kita. Nah, tentu terakhir, tentu terima kasih kepada kita bersama. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga nanti Bu Susi memang menjadi guru penggerak. Marilah kita bersama bawalah pembaharuan dari luar sana ke sekolah kita. Ini adalah demi kemajuan sekolah kita. Mungkin itu saja, salah janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu masuk ke acara inti, yaitu acara yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita angkatan 11, yaitu Ibu Susilawati Sam, dengan tema diseminasi budaya positif. Kemudian acara ini juga akan diikuti dengan acara kombel SMP 4 Pasaman yang tetap akan akan dilaksanakan oleh Ibu Susilawati Sam. Kepada Ibu Susi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya ucapkan
yang telah menghadiri acara hari ini, kegiatan Komel kita dengan saya sendiri mengisinya, yaitu diseminasi budaya positif. Di sini saya menjelaskan tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar, di mana Stephen dia menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini bapak-bapak ibu ada berpasangan ya. Kita di sini cobalah buka kepalan tangan berisi berlian. Kita anggap tangan kita ini berisi berlian. Mungkin Bu Desi sama siapa pasangannya? Ibu Riza sama Ibu Rosi, Pak Yulisman dengan Bapak Fauzi. Coba dibuka. Nah, coba Bapak. Coba. Di sini genggam tangan Anda dengan kuat. Bayangkan Anda menggenggam berlian. Kemudian coba minta teman Anda membuka genggaman Anda tadi. Coba buka Pak. Arek-arek. Bisa. Berlian apa? Dah, tadi pakai rayon enggak dibukanya tuh Bu Siti? Enggak. Berusaha tidak membuka dengan tenaga ya. Oh. Bu Hanum? Dah. Supaya tidak diambil positif. Nah, saat Anda membiarkan kepalan ini terbuka, apa alasan Anda? Apa alasan Bu Hanum membukanya? Kecapean. Terpaksa. Karena terlalu kuat katanya. Enggak rindu dong. Karena Ibu Siti terlalu kuat. Nah, inti dari kata-kata ubahlah paradigma. Jadi kita mempunyai pemikiran yang berbeda. Kitalah yang mengontrol diri kita sendiri. Mau kita menggenggam sekuat-kuat apapun tangan kita, kalau kita tidak mau melepaskannya, kita tidak akan melepaskannya. Tetapi karena ada tidak bisa menahan kontrol diri dalam diri kita, kita terpaksa melepaskannya. Ya, seperti itu Bu Anum. Ya. Kemudian ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi mengontrol murid. Kadang-kadang kita memaksa murid sesuai dengan kehendak kita, kita yang mengontrol murid tadi. Padahal filosofi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita itu menuntun, bukan kita yang mengontrol anak tersebut. Ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selama ini kita mengkritik anak, membuat anak merasa bersalah dengan apa yang ya. Jadi dengan itu mengatakan bahwa anak itu memiliki identitas gagal. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Berhak enggak kita memaksa anak kita? Kalau menurut kita berhak, tapi sebenarnya itu adalah yang tidak. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di mana stimulus respon itu adalah realitanya kita kebutuhan itu sama, sementara di teori kontrol itu adalah kebutuhan kita berbeda. Iya, berbeda Bapak Ibu. Kemudian semua orang melihat hal itu dan sama, sementara setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, pandangan yang berbeda, pikiran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar pemandangan sama dengan kita. Bisa nggak pandangan kita tuh sama dengan orang lain, pikiran kita tuh sama dengan orang lain? Atau seperti dalam belajar, kita memaksa anak biar cepat nangkap sama dengan seperti kita. Bisa nggak Bapak Ibu? Enggak. Tidak bisa ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Tidak bisa ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian
Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi nggak ada pemaksaan di sini, yang ada itu adalah kolaborasi. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau di sini model berpikir menang-menang. Tidak ada kalahnya. Nggak ada. Nah, lanjut ya Bapak Ibu ya, kita masuk dengan disiplin positif. Ini sesuai dengan visi kita ya, menciptakan anak yang berkarakter kemudian yang berbudaya. Disiplin itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar, di mana disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasar nilai-nilai yang diyakininya. Kemudian disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau ancaman atau hukuman. Memang dia memulai dari kesadaran dirinya. Kalau dia itu melakukan disiplin seperti datang tepat waktu, tidak terlambat, itu berasal dari internal anak itu sendiri. Kemudian untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, disiplin diri yang berasal dari motivasi internal. Jika kita tidak memilikinya, maka akan memerlukan pihak lain yang mendisiplinkan kita, motivasi eksternal. Contoh, anak kita itu datang terlambat terus. Kemudian siapa yang bisa mendisiplinnya? Tentu kita. Bagaimana cara kita memotivasi anak tadi memunculkan agar dia melakukan disiplin datang pada tepat waktu? Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita menumbuhkan rasa disiplin itu kepada anak tersebut. Disiplin positif tujuannya adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Intrinsik adalah dari dirinya sendiri, dari diri sendiri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih baik. Di sini ada nilai-nilai kebajikan, di mana yang telah disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, dan bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan yang telah kita laksanakan itu adalah program belajar Pancasila. Kemudian yang belajar Pancasila ini sudah kita ketahui juga, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian juga ada dari IBO. Kemudian ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Juga ada keterampilan hidup, bagaimana dia dapat dipercaya, lurus hatinya, kemudian pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini keterampilan hidup ini sangat penting, nilai-nilai kebajikan dimilikinya, karena suatu saat dia akan ke lapangan bergaul dengan masyarakat. Adapun kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Ya nggak Bapak Ibu? Ya. Apapun yang kita lakukan itu pasti ada tujuan. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan itu adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Nih ada contohnya si Bom-Bom. Ada temannya yang perempuan itu. Nampak Bapak Ibu? Nah, kamu ini tadi terlambat gangguin teman, sekarang buang sampah lagi sembarangan. Bom-Bom selalu saja buat gaduh. Padahal sudah sering dinasihati guru. Ya deh, maaf, lain kali tidak kuulangi. Kira-kira Bapak Ibu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi sama si Bom-Bom ini? Perhatian. Apalagi? Kasih sayang. Dari mana kita mengatakan dia butuh perhatian? Oh, bikin ulah, bikin gaduh. Sering nggak kita menemukan itu di kelas? Sering. Sering. Terungkap ya ternyata banyak. Jangankan anak, kita pun butuh perhatian. Ya nggak Bapak Ibu? Kalau nggak ada lagunya tuh. Aku butuh perhatian. Kita dengar lagunya. Konser sedikit ya. Nah, jadi 5 dasar kebutuhan manusia itu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang nggak bertahan hidup? Iya.
Jadi mungkin si Kompom itu dia terlambat datang karena dia jualan mungkin maknya di rumah. Jadi dia terlambat kan. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan. Jadi kita butuh itu dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin si Kompom itu dia nggak disayang, jadi pengen cari perhatian pada temannya. Nanti ditegur sama guru, disayang-sayang sama guru. Ada nggak anak kita seperti itu? Ada ya Pak Dirmannya? Ada. Jadi dia pengen dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompoknya. Kemudian ada penguasaan, di mana ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui. Mungkin si Kompom itu dia pengen diakui juga. Kalau dia itu merasa pintar atau merasa gimana gitu kan. Kemudian dia pengen didengar. Kemudian ada kebebasan, di mana sini adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan, fun, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Kita butuh kesenangan gak Bapak Ibu? Kadang-kadang kita bercanda juga ya di kantor ini, menghilangkan stresnya. Dan kita lihat videonya Bapak Ibu ya. Ada hidupnya? Radio AUX Bluetooth mode. The Bluetooth device is connected successfully. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Kita simak videonya sama-sama ya Bapak Ibu ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik,
maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyelesaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Dan itulah Bapak Ibu ya, 5 kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang siswa. Jika dia tidak dipenuhi, bagaimana Bapak Ibu? Nah, Anda akan melakukan tindakan agar dia merasa diperhatikan. Nah, kita masuk ya, motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi eksternal, yaitu adalah yang datang dari luar. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya pada kita takut kena tegur sama kepala sekolah, terpaksa datang pagi, atau tidak mau TPP-nya ditandatangani, datang upacara rajin. Itu kan karena menghindari kehukuman atau ketidaknyamanan, bukan dari diri kita sendiri, tapi karena unsur embel-embel lainnya. Begitu juga dengan anak kita. Dia hanya melakukan itu karena tidak ingin dihukum. Misalnya tidak mengerjakan PR, terpaksa nyontek karena takut ditegur sama guru. Kemudian motivasi eksternal lainnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia berlomba-lomba karena ingin mendapatkan hadiah atau pujian. Kemudian motivasi internal yang muncul dari dirinya sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai apa yang mereka percayai. Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba saja. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Seperti ini, tiba-tiba aja anak terlambat, kemudian guru piket datang. Kamu silahkan berkeliling, 7 keliling mengelilingi sekolah. Seperti itu. Kemudian konsekuensi adalah terencana, disepakati sesuai dengan aturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru adalah memonitoring. Kemudian restitusi, proses yang menciptakan di mana kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dia menyadari apa kesalahannya dan apa yang mengajak murid untuk mencari solusinya sendiri. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, ada teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5.
posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya Keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, Gimana Bapak Ibu? Mana yang sering kita mulai? Ada semuanya ya. Sekarang ayo kita jawab ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol yang mana? Membuat rasa bersalah. Jadi anak tuh merasa kecewa deh kan? Merasa kecewa, merasa bersalah. Kemudian kamu tidak benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Nah, itu jelas sekali yang menghukum. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Konsekuensi sebagai manajer, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ayah teman, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Memantau. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Siapa bisa jawab? Bu Leni? Mengapa tidak peraturan? Ya. Keyakinan kelas itu kan didiskusikan secara bersama-sama. Kalau mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu untuk membuat sebuah peraturan itu didiskusikan bersama-sama. Jadi mereka merasa setuju bersama, tidak sepihak yang menentukannya. Menurut saya seperti itu, Ibu Sese. Terima kasih. Terima kasih Bu Leni. Dan sekarang saya bertanya, mengapa kita pakai motor seperti Pak Bul, Pak Dirman, kenapa menggunakan helm? Takut polisi. Menjaga keamanan. Kemudian mengapa kita membuang sampah pada tempatnya? Menjaga kebersihan. Kenapa bilang seperti itu? Karena kita meyakini, ya kan? Berarti ada nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Nah, itulah namanya keyakinan. Sini, keyakinan kelas itu berdasarkan dari peraturan kelas yang kita buat.
Nah, contohnya di sini ada ya, peraturan kelas tanggung jawab bisa dilihat. Jelas nggak Bapak Ibu? Kurang ya? Seperti tadi ya. Tanggung jawab piket. Nah, di sini dirubah menjadi bertanggung jawab dalam. Jadi anak itu merasa bertanggung jawab. Jadi ketika anak tadi bermasalah, kita bisa menyelesaikannya dengan restitusi tadi. Nilai apa yang kamu yakini? Jadi ada dia tahu dia rasa tanggung jawab saya. Apakah kamu yakin? Nah, jadi bisa kita menggunakan pertanyaan pada saat kita melakukan penyelesaian masalah dengan siswa. Kemudian memperhatikan guru. Itu nilai kebajikan apa di sana? Menghargai. Kemudian mempersiapkan alat tulis. Nilai kebajikan apa kira-kira Bapak Ibu? Iya, tanggung jawab. Tidak boleh keluar masuk kelas. Tatap tertib saat pembelajaran. Kemudian disiplin. Kemudian tidak boleh usil. Menghargai teman. Kemudian di sini tidak boleh mengatakan kata-kata negatif. Tidak boleh. Diganti dengan membuang sampah pada tempatnya, mengerjakan tugas. Nah, itu dalam membuat keyakinan kelas. Nih, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian merupakan pertanyaan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Tidak boleh jangan, stop, segala macam itu gak boleh ya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, gak perlu banyak-banyak, penting sedikit. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah dan warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan ke kelas. Kemudian ini, kalau anak bermasalah itu diselesaikan dengan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ini dimana anak itu bisa menyelesaikan, mencari solusinya sendiri, merefleksi dirinya sendiri. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti kasus Naren tadi kan, kamu tahu bagaimana cara kamu bisa bangun pagi? Bisa, saya dibangunkan sama Kak Emma. Dia mencari solusinya sendiri. Di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita bisa mengukakan pada anak berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia itu yang sempurna. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu juga ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Pernah nggak bapak ibu diskusi dengan temannya dengan muridnya dalam menyelesaikan masalah, mengungkapkan pertanyaan seperti itu? Pernah ya? Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan sikap setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, di mana kita kan memvalidasi ya tindakan yang salah tadi. Kamu pasti punya alasan kenapa dia melakukan hal seperti ini nih. Yang sebagai wakil kesiswaan dalam menangani masalah, kenapa kamu harus berbuat seperti itu, ya kan? Kemudian padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk daripada ini, tapi dia tidak melakukannya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian segitiga restitusi. Menanyakan keyakinan. Di sini adalah teori kontrol bahwa pada dasarnya kita ini termotivasi secara intrinsik dari diri sendiri. Apa keyakinan kelas yang kita sepakati? Nah, itulah keyakinan kelas yang telah kita buat tadi. Kita kembalikan ke sana. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Apa yang telah disepakati di kelas tersebut? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal buat kamu? Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Perlu dikasih sedikit contohnya ya Bu ya, videonya. Ya aku marah lah. Aku balik kata-kata di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya betap-betap dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak.
Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini 3 restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Nah, gimana Bapak Ibu? Seru. Bangga. Menjadi orang yang sabar. Itulah penyelesaian permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Semoga Bapak Ibu bisa menerapkannya di dalam permasalahannya dengan bersama murid-muridnya. Mungkin kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo silahkan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan bisa melalui chatting aja ya, atau enggak kita diskusi dan kolaborasi di sini lagi di kegiatan Kombel kita selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Pak Muhaini kepada Pak Muhaini. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Irhamna fa innaka khairur rahimin wa tub alaina ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terima kasih atas nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah, telah terlaksana kegiatan JGP dilaksanakan oleh Bu Susilawati Sam SPP. Mudah-mudahan Engkau berkahi dan merahmati acara kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah mereka di tempat yang Kau ridhoi di sisi-Mu, ya Allah, ya Rahman. Ya Allah, ya Rahman, satukanlah tekad langkah kami. Hindarilah kami dari pertikai perpecahan. Mudah-mudahan acara kami ini menjadi acara yang Engkau rahmati dan Engkau ridhoi. Dan atas ilmu-ilmu yang kami dapati hari ini, ya Allah, mudah-mudahan untuk kebaikan SMP Negeri 4 Pasaman, ya Allah, ya Rahman. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah menghadiri acara kita hari ini. Sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.